Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7. Uji perbandingan dua sampel dependen. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang uji perbandingan dua sampel independen, di mana dua kelompok itu berbeda. Nah, untuk uji perbandingan dua sampel dependen adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisis perbandingan selisih dua min dari dua sampel yang berpasangan atau sama. Uji ini dikenal dengan uji dua rata-rata yang berasal dari sampel yang sama atau dari satu kelompok sampel penelitian. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya satu kelas siswa misalnya ya, berjumlah 50 siswa. Maka kita bisa langsung melakukan dari satu kelompok tersebut melakukan dua model pembelajaran di mana bisa dipecah menjadi dua. Satu kelas tersebut dibagi dua, misalnya 25, kemudian yang kedua juga 25. Kemudian baru dilakukan uji perbandingan. Atau bisa juga dari satu kelompok 50 siswa tersebut kemudian langsung dilakukan dua kali treatment atau perlakuan. Itu uji perbandingan dua sampel dependen. Tapi kalau independen pada pembahasan sebelumnya itu dua kelompok yang berbeda, sampelnya itu berbeda. Misalnya ada kelompok A, kelompok B. Baru hasil dari kedua kelompok tersebut diperbandingkan. Model ini dikenal dengan repeat measure design. Desain penelitiannya bisa sebelum dan sesudah. Misalnya sebelum adanya pembelajaran, pengembangan pembelajaran atau mungkin media atau mungkin apapun. Kemudian ada yang model pretest dan posttest. Jadi bisa dikatakan ada perlakuan awal itu bisa dikatakan dengan siklus pertama, kemudian perlakuan yang kedua bisa dikatakan dengan siklus yang kedua. Model ini juga bisa dari kelompok berbeda namun memiliki karakteristik dan sifat yang sama. Artinya seperti yang tadi, misalnya satu kelas ada 50 siswa, maka dibagi dua. Dengan syarat maka kedua kelompok tersebut nanti mempunyai karakteristik dan sifat yang sama. Secara teknis, model penelitian ini dilakukan dua kali percobaan pada sampel yang sama. Percobaan pertama menggunakan sebuah metode pembelajaran misalnya, kemudian dilakukan tes hasil. Kemudian percobaan kedua menggunakan treatment model pembelajaran, kemudian dilakukan tes hasil. Maka dari kedua tes ini kemudian diperbandingkan dengan kelompok sampel yang sama, bukan di dua kelompok yang berbeda. Jadi bedanya dengan dua sampel independen itu adalah pada dua kelompok tersebut itu. Persyaratan untuk melakukan uji perbandingan dua sampel dependen, yang pertama adalah sampel penelitian dipilih secara random sampling. Random sampling saya sudah sering menjelaskan bahwa setiap anggota dalam sampel itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal ini merupakan syarat untuk statistik parametrik. Sedangkan yang ketiga adalah varian kedua sampel sama, dan keempat data berbentuk interval atau rasio. Pada dasarnya syarat-syarat ini merupakan syarat untuk statistik parametrik. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini bisa dilakukan uji alternatif, yaitu uji statistik non parametrik. Contohnya misal tidak data kita misalnya tidak berdistribusi normal atau mungkin variannya tidak sama, maka dapat menggunakan uji alternatif statistik non parametrik. Khusus untuk uji perbandingan dua sampel dependen bisa menggunakan
uji Wilcoxon si nyerang, uji tanda, uji binomial, dan lain-lain. Jadi secara umum sekali lagi ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Statistik parametrik mensyaratkan ya, salah satunya misalnya adalah data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka bisa menggunakan uji alternatif ini. Prosedur uji perbandingan dua sampel dependen. Yang pertama adalah menentukan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Kita bisa memilih alfanya adalah 1%, 5%, atau 10%. Ini tergantung dari peneliti, arbitrer, suka-suka. Kita bisa milih 5%, 10%, dan 1%. Tidak ada ketentuan khusus bahwa kita harus memilih 10%, 1%, dan sebagainya. Hanya saja tentu taraf signifikansi yang lebih kecil itu lebih baik dari segi kevalidan dari hasil penelitian. Yang ketiga adalah menentukan nilai T hitung. Nah, untuk menentukan nilai T hitung pada uji dua sampel independen bab sebelumnya itu berbeda dengan uji dua sampel dependen. T hitungnya bisa dihitung dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi akar ya, sigma D1 dikurangi D bar dalam kurung kuadrat per N dalam kurung N min 1. Lah ini membutuhkan nanti akan dibahas perhitungan manual dan juga dengan program SPSS. Perhitungan manualnya nanti dibantu aplikasi Excel untuk mempermudah perhitungan. Yang keempat adalah menentukan nilai T-tabel. Namun untuk derajat kebebasan atau degree of freedom-nya itu adalah rumusnya N-1 dan alfa yang kita pilih gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dengan ketentuan jika terhitung kurang dari T-tabel maka terima H0. Dan jika terhitung lebih besar daripada T-tabel maka terima H1. Itu untuk prosedur ujinya. Akan kita praktekkan ke dalam sebuah contoh penelitian, misalnya berdasarkan prosedur uji ini. Contoh 1. Misalkan seorang guru ingin meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa, guru tersebut akan menggunakan metode, misalnya metode Qiroati, yang dianggap nanti akan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Sampel diambil dari satu kelas yang sama ya, dengan jumlah siswa sebanyak 20 dan diberi treatment, perlakuan sebelum dan sesudah menggunakan metode Qiroati. Jadi mungkin sebelum menggunakan metode Qiroati kita anggap metodenya metode biasa, kemudian setelah itu dites, setelah itu kemudian baru treatment yang kedua atau perlakuan yang kedua yaitu menggunakan metode Qiroati. Skor hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode Qiroati adalah sebagai data berikut. Siswa yang pertama sampai dengan ke-20 metodenya biasa. Kemudian ini untuk metode Qiroati, data-datanya. Sambilkan dari Fajri Ismail 2018. Lah, kedua data ini kemudian akan diperbandingkan. Ingat catatannya, ini adalah sampel yang sama. Bukan dua kelompok yang berbeda. Ini siswanya siswa yang sama, yaitu siswa 1, yang kedua hingga ke 20. Hanya saja pada sebelum menggunakan metode Qiroati dia menggunakan metode biasa, kemudian dilakukan tes, hasilnya seperti ini. Setelah itu dilakukan treatment lagi dengan metode Qiroati. Kemudian setelah itu dilakukan tes lagi, hasilnya adalah ini. Jadi sekali lagi catatannya adalah ini adalah sampel yang sama. Karena kita uji perbandingan dua sampel dependen. Kalau uji perbandingan dua sampel independen itu dua kelompok yang berbeda. Berbedanya seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan pembahasan ya, untuk menyelesaikan contoh 1,
Maka kita ikuti saja prosedur dari uji hipotesisnya. Yang pertama, menentukan hipotesis penelitian H0. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode Kiro-Ati. Kemudian H1-nya alternatifnya ya, ada perbedaan rata-rata hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode Kiro-Ati. Kemudian langkah yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Misalnya kita pilih alfanya adalah 5%. Kita juga bisa memilih 1% atau 10%. Cuman yang lebih umum biasanya digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Tapi bukan berarti jika kita memilih 10% atau 1% kemudian menjadi kurang benar, tidak. Ini tergantung dari peneliti. Langkah yang ketiga adalah menentukan T hitung dengan rumus manualnya seperti ini ya. Misalnya didapat negatif 4,273. Nanti akan dibahas baik itu perhitungan secara manual maupun dengan menggunakan SPSS. Misal kita terlebih dahulu ya bahwa T hitungnya adalah negatif 4,273. Kemudian langkah keempat adalah menentukan nilai T tabel. Di mana di sini sudah ketemu misalnya 1,729. Untuk cara mencari nilai T tabel akan dibahas tersendiri setelah pembahasan ini. Dengan DK N-1 20 dikurang 1 19 dan taraf signifikansinya alfanya adalah 5%. Kemudian baru kita perbandingkan gitu ya. Kita ambil uji isi kanan atau nilai positifnya karena T hitung ya 4,273 lebih besar daripada T tabel 1,729, maka kesimpulannya adalah terima H1. Ingat, penelitian kuantitatif fokusnya adalah pada pembuktian hipotesis. Maka kesimpulannya selalu mengambil salah satu atau menentukan salah satu dari dua hipotesis ini, baik itu H0 maupun H1. Maka kesimpulannya kita adalah menerima H1, sehingga artinya apa? Ada perbedaan rata-rata hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode Kiro-Ati. Itu terkait dengan pembahasan contoh 1. Lantas bagaimana cara menghitung nilai T hitung baik itu secara manual maupun dengan SPSS? Akan kita bahas setelah ini. Begitupun juga dengan cara mencari nilai T tabel. Dan ini kita anggap telah memenuhi syarat analisis statistik parametrik. Sehingga nanti juga akan dibahas bagaimana jika data ini tidak memenuhi asumsi atau persyaratan dari statistik parametrik. Akan kita gunakan analisis statistik non parametrik. Yang pertama, cara menghitung nilai T hitung secara manual. Oke, kita menggunakan bantuan Excel di sini. Datanya kita masukkan saja di Excel, baik itu yang metode biasa seperti ini, kemudian metode Kiro-Ati juga kita masukkan semua. Kemudian kita hitung jumlahnya pakai rumus sum ya, kemudian jumlahnya juga dihitung, kemudian rata-ratanya. Berarti jumlah dibagi dengan 20, banyaknya datanya. Ketemu 5,30. Begitupun juga dengan yang kedua, yaitu 6,70 rata-ratanya. Kemudian D ini adalah pengurangan dari Y1 dikurangi dengan Y2. 7 dikurangi 5, 2. 5 kurangi 8, negatif 3. 7 kurangi 9, negatif 2. Dan seterusnya. Setelah itu dicari sigmanya atau jumlahnya, kemudian dibagi 20, hasilnya adalah rata-ratanya negatif 1,40. Setelah itu kita selanjutnya ada kolom di mana D dikurangi D bar atau rata-rata D. Kita sudah punya rata-ratanya adalah negatif 1,40, maka nilai D-nya tinggal dikurangkan dengan rata-ratanya. Contoh 2 ya, nilai D-nya 2 dikurangi dengan D bar yaitu negatif 1,40. Sehingga hasilnya adalah plus
3,40. Kemudian min 3 dikurangi dengan negatif 1,40, hasilnya adalah negatif 1,60 dan seterusnya. Setelah itu, untuk kolom selanjutnya yaitu D dikurangi D bar dalam kurung kuadrat, itu adalah pengkuadratan dari ini, kolom yang sebelumnya. 3,40 dikuadratkan hasilnya adalah 11,56. Negatif 1,60 dikuadratkan hasilnya adalah 2,56 dan seterusnya. Jadi itu untuk proses perhitungan manualnya. Kemudian kita dapatkan di sini ada rata-rata untuk Y1, ada rata-rata untuk Y2 dan sigma untuk D dikurangi D bar dalam kurung kuadrat. Karena nilai-nilai ini yang akan digunakan untuk proses perhitungan nilai T hitung secara manual. Nah, jadi ini nilai-nilainya. Kemudian kita tinggal masukkan saja. T hitung sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per akar sigma dalam kurung D kurangi D bar tutup kurung kuadrat per N dalam kurung N min 1. Tinggal kita masukkan, substitusikan nilainya. Y1 bar berarti rata-rata Y1 maksudnya ya, 5,30. Kemudian Y bar 2 berarti rata-rata Y2 yaitu 6,70. Kemudian sigma D kurangi D bar kuadrat itu adalah yang ini, yaitu 40,80. Kemudian dibagi 20 jumlah sampelnya, kemudian dikalikan dengan 20 dikurangi 1. Sehingga ketemu nilai T hitungnya adalah negatif 4,273. Jadi ini adalah cara untuk menghitung nilai T hitung secara manual. Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan nilai dari T tabel. Kita punya DK, degree atau derajat kebebasannya. Kalau DK disingkat sebagai derajat kebebasan, tapi kalau DF berarti degree of freedom, derajat kebebasan. Kita punya rumus N dikurangi 1 sama dengan 20, jadi 19. Kemudian alfanya adalah 5%. Berdasarkan dua informasi ini, maka kita bisa mencari nilai T tabelnya. Kita punya persentase distribusi T 0,05 ya. Kemudian ke bawah sejauh 19. Nah, maka luruskan saja 0,05 alfanya dengan DF-nya atau DK. Ingat di tabel ini disimbolkan dengan DF, degree of freedom. Sehingga ketemu nilainya adalah 1,729. Maka dari itulah nilai T tabelnya itu sangat berdasarkan pada derajat kebebasan dan taraf signifikansi. Kemudian setelah kita tahu cara menghitung nilai T tabel, bagaimana untuk menentukan nilai T hitung dengan menggunakan program SPSS. Cara menghitung nilai T hitung dengan SPSS. Langsung saja mungkin saya praktekkan saja di sini ya. Di sini sudah saya siapkan untuk datanya, data yang tadi kita gunakan ya. Kita input datanya, settingan variable view-nya. Seperti ini, ada sebelum dan sesudah. Kemudian setelah settingan ini selesai, baru masuk ke data view-nya. Maka tinggal diinput saja datanya. Ada 20 sampel, kemudian diinput saja data untuk sebelum dan sesudahnya. Setelah diinput, langsung saja kita klik Analyze, Compare Min, kemudian Pirate Sample T-Test. Karena dua sampel berpasangan. Kalau pada dua sampel independen, kita menggunakan Independent Sample T-Test. Tapi karena ini berpasangan atau sama, kita menggunakan Paired Sample T-Test. Kita klik saja.
Kemudian setelah itu variabel 1 kita masukkan variabel sebelum, sesudah kita masukkan ke variabel 2. Jadi sangat mudah sekali. Setelah itu baru di OK, maka akan muncul output SPSS-nya seperti ini. Kita lihat di sini sebenarnya banyak yang perlu diinterpretasikan dari output ini, namun kita fokus pada penentuan nilai T hitungnya. Ini ada muncul nilai T hitung dengan menggunakan SPSS, yaitu negatif 4,273. Interpretasi dari output ini masih banyak sekali. Contohnya misalnya ada N20, rata-ratanya, ya. Kemudian nilai sig-nya. Kita punya dua cara yang berbeda dalam menentukan signifikansi dari suatu uji misalnya. Tapi dalam hal ini fokus pada nilai T hitungnya yang sama kita dapatkan dengan cara manual gitu ya. Tadi manual ketemu juga adalah negatif 4,273. Jadi sudah selesai cara mencari nilai T hitung baik itu secara manual maupun dengan menggunakan SPSS, dan hasilnya adalah sama. Sekarang bagaimana cara pengambilan kesimpulan ya, untuk output SPSS seperti ini? Ada dua cara untuk interpretasinya. Cara yang pertama tentu menggunakan perbandingan antara T hitung, yaitu 4,273 dibandingkan dengan T tabel. Karena lebih besar maka kita terima H1. Kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode Kiro-Ati. Sedangkan untuk cara yang kedua, kita cukup melihat ya pada tabel Payet sampel test menunjukkan bahwa signifikansi totalnya ini sebesar 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, yaitu alfa yang kita pilih taraf signifikansinya. Karena lebih kecil maka kita putuskan untuk menerima H1 dan menolak H0. Sehingga kesimpulannya sama, ada perbedaan rata-rata hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode Kiro-Ati. Jadi sekali lagi ada dua cara ketika kita menggunakan program SPSS untuk proses perhitungan, baik itu menggunakan cara pertama perbandingan T hitung dengan T tabel, atau cukup dengan melihat signifikansi dari totalnya ini. Biasanya lebih cepat menggunakan cara yang kedua. Namun di sini saya jelaskan bagaimana kedua cara tersebut diperlakukan dalam menginterpretasikan output SPSS. Itu untuk cara interpretasi dari contoh 1. Lah, sekarang bagaimana kalau data tadi tidak berdistribusi normal? Artinya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik. Maka kita menggunakan uji alternatif. Dalam hal ini misalnya adalah uji Wilcoxon-Sindring. Uji ini adalah uji non parametrik karena tidak memenuhi syarat analisis parametrik yang menganalisis signifikansi perbedaan antara dua kelompok yang sama atau berpasangan. Nah, di sini dijelaskan uji ini merupakan alternatif dari uji Payet test apabila tidak memenuhi asumsi normalitas atau tidak memenuhi asumsi dari statistik parametrik. Uji ini dilakukan jika data tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi homogenitas, misalnya seperti itu. Adapun ketentuan uji ini adalah sebagai berikut. Data variabel dependen berskala ordinal atau bisa juga rasio dan tidak berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal datanya sebaiknya menggunakan analisis statistik parametrik. Yang kedua, data berasal dari populasi yang sama ya. Kemudian sebaran datanya simetris. Misalnya ya, contoh 2. Contoh 1 tadi kita anggap tidak memenuhi asumsi baik itu normalitas atau homogenitas. Maka kita tidak bisa melanjutkan ke analisis statistik parametrik sehingga akan digunakan di sini yaitu uji alternatif, uji Wilcoxon.
Datanya sama seperti halnya contoh 1. Kemudian akan kita analisis statistik non parametrik ya, menggunakan SPSS langsung untuk mempercepat proses perhitungan. Data yang ini kita gunakan untuk analisis statistik non parametrik uji Wilcoxon. Setelah data diinput, kemudian langsung saja kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian relate sample ya. Legacy dialog, kemudian to relate sample ini yang kita pakai, bukan yang relate sample yang di atas ini, tapi di legacy dialog ini. Kemudian klik to relate sampelnya, kemudian baru masukkan variabel sebelum ini ke variabel 1, kemudian variabel sesudah ke variabel 2. Tinggal kita centang mau pakai metode apa. Di sini ada beberapa pilihan yaitu Wilcoxon, Sinc, McNemar, kemudian marginal homogeneity. Karena kita menggunakan uji Wilcoxon, maka dicentang Wilcoxon. Kemudian setelah itu di oke. Sehingga nanti muncul output SPSS-nya seperti ini. Dalam hal ini saya menggunakan untuk analisisnya ya, analisis kita menggunakan asymptotic significance to tail-nya ini ya. Karena nilainya 0,002 yaitu kurang dari taraf signifikansi yang kita pilih yaitu 0,05 ya. Maka untuk interpretasinya, nah ini adalah output yang tadi kita praktekkan dalam program SPSS. Karena nilai sig-nya ya, nilai signifikansinya 0,002 kurang dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita pilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai yang signifikan antara kelompok sebelum dan kelompok sesudah. Jadi dalam hal ini ya sudah dibahas baik itu menggunakan program SPSS atau manual, baik itu statistik parametrik maupun statistik non parametrik. Jadi kita selalu punya pilihan, bagaimana jika datanya tidak berdistribusi normal, bagaimana kalau tidak memenuhi asumsi-asumsi tersebut, maka kita bisa menggunakan yang namanya analisis statistik non parametrik. Jika memenuhi, maka kita bisa lanjut ke analisis statistik parametrik. Saya kira itu sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.